Apa kurang kejamnya Jokowi? Dia bikin IKN, dia jual nggak laku ke Cina, dia jual ke Amerika nggak laku, dia jual ke Mesir nggak laku, dia jual ke Malaysia nggak laku, dia jual ke Singapura nggak laku. Lalu akhirnya dia paksa oligarki itu untuk nyumbang di depan. Kurang cukup. Dia suruh APBN pindahkan 20, 30, 40% ke IKN. Pada saat yang sama, seorang pria berkeluarga di Kupang, tempat Parera, 2 hari lalu, merobek perutnya karena nggak bisa beli beras. Ada yang menarik di ELC kali ini, di mana Rocky lama tak hadir dan saat ini hadir. Kemudian Rocky Gerung buka-bukaan membandingkan antara kekuasaan Orde Baru yang dipimpin oleh Pak Harto dan kekuasaan saat ini yang dipimpin oleh Jokowi. Manuver-manuver Pak Jokowi saat ini mengundang banyak polemik ya, karena saat ini adalah era reformasi yang dihasilkan dari penggulingan dalam tanda petik kekuasaan Orde Baru, kemudian mempraktekkan nilai-nilai demokrasi yang mana saat ini banyak orang mengatakan bahwa ini zaman demokratis. Kemudian Rocky Gerung menjelaskan dengan lengkap, mari kita dengarkan apa yang disampaikan oleh Rocky Gerung. Yuk kita lihat bersama-sama. Undang-undangnya subversif memang. Tapi dia pakai undang-undang. Kalau sekarang rektornya ditelepon, jangan terima Rocky Gerung untuk diskusi itu. Anda lihat. Jadi kalau Anda bilang Jokowi merawat demokrasi, Jokowi tiba ketika Indonesia udah demokratis, saudara Andre. Jokowi nggak ada di mana-mana ketika Anda di Uber-Uber itu. Jadi bagaimana mungkin Anda bilang Jokowi sedang merawat demokrasi? Dia memberantakkan demokrasi, itu intinya. Coba. Ada pepatah bilang begini. We choose joy and sorrow long before we experience them. Kita memilih kegembiraan atau kesusahan jauh sebelum kita mengalaminya. Kalimat itu, Anda tahu kalimat itu siapa yang ucapkan? Yang ucapkan itu adalah Gibran. Yang nama depannya Kahlil. Jadi bagi Kahlil Gibran, pikiran itu udah memilih lebih dahulu sebelum dia mengalaminya. Jokowi di pikirannya sudah memilih jadi otoriter sebelum dia mengalaminya. Sebelum dia menjalankannya. Itu yang namanya authoritarian personality. Ide untuk memperpanjang masa jabatan itu adalah authoritarian personality. Ide untuk menambah masa jabatan itu adalah ide authoritarian personality. Pak Harto dulu mempertahankan kekuasaannya dengan undang-undang subversif, digunakan untuk mempertahankan kekuasaannya atas nama undang-undang. Saat ini dengan apa yang disampaikan Rocky Gerung, hampir ada kesamaan yang dilakukan oleh Pak Jokowi, yaitu bagaimana kampus yang dimotori atau yang dinahkodai oleh seorang rektor diatur-atur kalau Rocky Gerung mau masuk kampus. Dalam hal ini mungkin yang dimaksud adalah bukan hanya Rocky Gerung, tapi diskusi-diskusi yang mana dulu mungkin kalau di Orde Baru dinamakan subversif, kalau sekarang ya ngomong-ngomong tentang politik itu, bagaimana orang yang suka mengkritik kepada kekuasaan itu agar tidak bisa masuk ke kampus. Jadi Rocky Gerung dalam hal ini menganalisa bahwa kekuasaan Jokowi itu hampir mirip-mirip dengan kekuasaan Orde Baru. Hanya saja ada perbedaannya. Pak Harto menggunakan undang-undang subversif, kalau ini langsung menelpon para rektor untuk menghalangi orang-orang berbicara politik, berbicara tentang kritik kepada pengelolaan negeri ini.
Coba kita lanjut sedikit. Memang Indonesia nggak ada dinasti. Karena semuanya dipilih. Oh iya. Dinasti itu darahnya biru. Yang sekarang bukan dinasti. Karena darahnya kotor. Kotoran itu ada di pikiran Pak Jokowi dari awal. Semua yang kita pernah bayangkan itu akhirnya ditemukan faktual oleh majalah Tempo. Semua yang kita janjikan sebagai perubahan dibatalkan oleh gerakan mahasiswa yang dengan satu kalimat, kami muak. Anda mau uji dengan apa prinsip kami muak itu? Jadi ini bagian di mana bangsa ini, kalau kita sebut apa sebetulnya yang terjadi, this is the beginning of the end. Awal dari berakhirnya. Tapi Anda katakan Jokowi masih elektabilitasnya tinggi, Jokowi masih likability-nya 80%. Ya sama kayak Lilin. Lilin itu sebelum dia mati, dia menyala terang itu. Lalu peng, mati coba. Itu poinnya tuh. Jadi saya bukan mau uji, saya mau beritahu bahwa kalau kita sembunyikan soal-soal yang tadi etik itu, kita masuk dalam tukar tambah. Machiavelli bilang begini. Kebusukan kekuasaan bukan pada penggunaan fisik kekuasaan, tapi pada pengkhianatan itu. Pada penipuan. Saya kira kita patut berterima kasih kepada Rocky ya, karena saat ini tidak ada yang berani menguliti dalam tanda petik kritik-kritik yang tajam kepada kekuasaan. Rocky benar-benar menganalisa secara tajam bagaimana Rocky itu mengatakan darah kotor, penggunaan istilah darah kotor. Ya, kalau dinasti itu darah biru, kalau sekarang darah kotor. Karena bisa merusak, karena darah kotor itu sangat merusak gitu ya. Sebelum Rocky itu berbicara di awal, itu ada pertanyaan kepada Andre yang intinya adalah Rocky Gerung menyayangkan dengan nilai-nilai kritis orang-orang Gerindra terdahulu di 2019, di 2014, sekarang seolah-olah demi jabatan hilang begitu saja. Inilah mungkin yang dinamakan Rocky Gerung itu pengkhianatan-pengkhianatan. Karena nggak bisa beli beras. Pengisan siapa dengan Pak Harto? Tidak pernah ada di zaman Soeharto orang bunuh diri karena nggak bisa makan. Padahal orang ini setiap bulan di Kupang itu nunggu di pintu gerbang desa untuk dapat BLT. Dan itu ilmunya Jokowi. Membujuk orang supaya tidak produktif, supaya tidak pinter. Bagian besar mereka yang nunggu BLT itu adalah pemilih yang tidak tamat kelas 7. Bagaimana mungkin kita bicara hal-hal yang normatif, etik pada pemilih yang 80% dari pemilih Indonesia itu tidak tamat kelas 7, artinya tidak tamat SMP. Mereka menunggu serangan fajar, mereka menunggu BLT. Itu bengis namanya tuh. Zaman Pak Harto kurang ajar. Dia suruh konglomerat eksploitasi sumber daya. Berapa persen yang balik ke negara? 35%. Zaman SBY berapa persennya balik ke negara? 27%. Zaman Jokowi berapa persennya balik ke negara? 6%. Itu bengis namanya tuh. Hak saya untuk dapat keadilan. Hak mak-mak untuk dapat nutrisi. Supaya anak-anaknya punya masa depan. Tidak mengalami stunting. Dibatalkan oleh Jokowi. Melalui proyek-proyek infrastruktur yang gak ada gunanya tuh. Tadi saya baca di koran. Gubernur DKI bilang begini. ASN, kalau Anda malas, saya kirim ke IKN. Jadi IKN itu tempat pembuangan, tempat penghukuman. Jadi Anda bayangkan seluruh literasi, narasi dari rejim Jokowi itu buruk. Minus bahkan. Tidak mengajarkan impian. Kenyataan yang dibikin oleh Jokowi, di mana IKN itu bagus, ada di mana? Di laptopnya Jokowi itu. Itu dasarnya. Jadi saya mau terangkan ini untuk memberitahu bahwa yang disebut otoritarianisme tidak harus melalui keadaan yang Anda lihat.
Kenapa Presiden Soeharto otoritarian? Ya karena dia rejim militer. Ini rejim demokratis, tapi memakai ide politik untuk mengatasi kemandekan ambisi dia itu. Itu datang dari pikiran yang otoritarian itu, Saudara Andre. Jadi sebelum saya lanjut menerangkan itu, saya ingin beri semacam gambaran bahwa perubahan politik dalam keadaan semacam ini, di dalam keadaan ada pembusukan institusi, political decaying, harus kita bayangkan juga terjadi di luar sistem elektoral. Itu kira-kira yang dimaksudkan oleh Ibu Mega. Kalau saya mau teruskan logika Ibu Mega. Ibu Mega tidak bicara buat Pak Jokowi, tidak bicara buat Gerindra, tidak bicara buat macam-macam. Dia bicara untuk merekatkan kembali wong cilik. Karena cuma itu ingatan publik terhadap PDIP. Dianiaya oleh rejim otoriter. Sekarang wong cilik nggak bisa bayangkan otoritarisme itu lagi. Karena wong cilik nunggu BLT-nya Jokowi. Itu soalnya. Jadi Ibu Mega recovering our past history untuk menerangkan bahwa ada jenis otoritarian mirip Orde Baru yang bahkan lebih berbahaya. Karena dia menyelundup secara hegemoni, secara sublim ke dalam benak rakyat Indonesia, benak wong cilik yang ditipu selama 9 tahun. Bukan cuma wong cilik yang ditipu, kelas menengah juga ditipu. Dan kelas menengah akhirnya menangis di depan TV. Karena sadarnya telat. Saya mau terangkan ini bukan dalam upaya untuk mengadu domba Orde Baru, Orde Lama. Tetapi supaya kita paham bahwa kemampuan kita secara intelektual dibatalkan oleh Jokowi sehingga bahkan untuk mengerti demokrasi dari orang semacam Andre gagal dia pahami itu. Sekali lagi saya nggak ada problem dengan Anda. Saya punya problem dengan cara membaca sejarah. Terima kasih.